Memang benar, selangkah demi selangkah mereka akan mengikuti orang kafir, sebagaimana yang terjadi sekarang. Ini komentarnya. Ya, jadi tidak ada bedanya sudah. Orang-orang yang menjadi simpatisan Hama, menjadi supporter Hama di Indonesia, mereka mengkafirkan yang Islam, sedangkan Hama mengislamkan yang kafir. Orang-orang kafir Rafidhah menyatakan Abu Bakar, jangankan Harry Pras di neraka. Kata orang yang dianggap Islam oleh Hama, mereka menganggap Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, Aisyah di neraka. Padahal mereka belum tahu bentuk neraka, tapi sudah meneraka-nerakakan para sahabat Nabi. Sama, yang di Indonesia juga begitu. Harry Pras di neraka. Harry Pras itu ahlun nar. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Selangkah demi selangkah orang-orang Sunni mulai masuk ke dalam fahamnya Syiah, teman-teman. Yang dimana dengan berkat penormalisasi dari kelompok-kelompok yang dianggap pejuang kepada Syiah, akhirnya di Indonesia banyak orang yang tidak mau lagi membahas tentang kesesatan Syiah, penyimpangan Syiah, dan kafirnya Syiah. Seandainya kalian tahu seperti apa Rafidhah itu, maka kalian tidak akan pernah berhenti untuk membahasnya, karena Rafidhah adalah salah satu faham yang dimana mereka sangat berbahaya terhadap kemurnian Islam yang sebenarnya. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب اخواني علينا ان نعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وابو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى اولادنا وعلى انفسنا وعلى آل البيت ونقول فلان وفلان. لا، يجب علينا نقول ونعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وابو بكر وعثمان. وهذا التاريخ ينقل، هذا تاريخنا وهذا إرثنا هكذا يقول. Dari Al-Imam Syafi'i yang memberikan fatwa tidak sah kita sholat di belakang Rafidhah, tidak sah. Karena apa? Dari kekafiran kaum tersebut. Mereka ini adalah kelompok kafir yang dimana mereka memiliki visi misi untuk membuat seolah-olah ajarannya itu benar dan diakui sebagai Islam. Namun pada kenyataannya mereka bukan Islam, teman-teman. Syiah itu not Islam. Tapi fakta pahit, dengan usaha yang sangat cerdik dari Syiah membuat Hama, ya, kelompok Hama, akhirnya apa? Mereka dianggap selayaknya Islam juga dan diteriakkan Islam oleh kelompok ini, sehingga apa? Banyak orang bersimpatik kepada Syiah gara-gara mereka ini ya dianggap pejuang. Ini yang perlu kita bahas selalu, teman-teman. Dan kali ini Harry Pras selain dijuluki buzzer Zionis, antek Yahudi, Yahudi pesek, Murji'ah, Dajjal, kafir, sekarang apa lagi julukannya? Ahlun nar. Jadi Harry Pras dijuluki Ahlun nar oleh orang-orang yang bahkan dia kalau ditanya tentang Syiah mungkin tidak tahu. Karena ketidaktahuan mereka dengan beberapa propaganda yang dilakukan oleh Syiah dan bekerja sama dengan orang-orang Sufi. Ada pengakuan dari Syiah bahwa memang mereka ini bekerja sama. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Diakui bahwa Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Karena kita bisa menyaksikan, teman-teman, kuburannya, kuburan orang Syiah seperti ini dan kuburan orang Sufi seperti ini. Ulamanya atau syekhnya atau imamnya seperti ini, dihias. Sudah seperti pengantin, teman-teman, sama. Merangkak ke kuburan, ini orang Syiah ini. Orang Syiah merangkak ke kuburan dan ini orang Sufi. Merangkak juga ke kuburan, teman-teman. Ketika dinyatakan Sufi Syiah mirip-mirip, gak mau mereka, padahal faktanya ada, datanya ada. Orang Syiah sujud di kuburan. Orang Sufi juga sujud, ada. Ada yang sujud. Bukan karena dia menghadap kiblat di depannya ada kuburan, no. Tapi keliling. Ini kuburannya, dia sujud dari sini, sini. Memang sujudnya menghadap kuburan. Ikdi hajatina kepada kuburan. Ya bin Muhsin, ikdi hajatina. Dan ketika kita membahas seperti ini, karena Syiah memusuhi Wahabi dan Sufi juga memusuhi Wahabi. Karena mereka berdua sama-sama memusuhi orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini, akhirnya apa? Mereka seolah-olah bekerja sama. Sampai pada ujungnya, outputnya, seorang pemuda, anak muda dari Indonesia yang katanya kuliah 9 tahun ke Al-Azhar, pulang-pulang menormalisasi Syiah.
Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Dan akhirnya apa? Muncul ke permukaan seolah-olah Syiah itu benar dan mengkafirkan kita. Memang benar, selangkah demi selangkah mereka akan mengikuti orang kafir. Sebagaimana yang terjadi sekarang. Di postingan yang dimana memfitnah saya dikasih tulisan Dajjal. Karena apa? Saya tidak mensupport orang-orang Syiah yang berpura-pura perang di sana, yang berada di tubuh Hama. Saya sekarang datang untuk menyatakan bahwa di tubuh Hama ada susupan dari Syiah. Suka atau tidak, ya itulah faktanya teman-teman. Bagaimana mungkin di dalam mereka tidak ada Syiah, sedangkan mereka menganggap Syiah Islam, ingin menormalisasi Syiah, pakai topeng, agar tidak diketahui identitasnya teman-teman. Pakai topeng, pahlawan bertopeng, Abu Ubaidah. Dan mereka menyatakan negara Islam kepada Syiah. Malu kalian nanti bertemu dengan Umar bin Khattab. Malu teman-teman. Jadi tidak ada bedanya sudah orang-orang yang menjadi simpatisan Hama, menjadi supporter Hama di Indonesia, mereka mengkafirkan yang Islam, sedangkan Hama mengislamkan yang kafir. Orang-orang kafir Rafidhah menyatakan Abu Bakar, jangankan Harry Pras di neraka, kata orang yang dianggap Islam oleh Hama, mereka menganggap Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, Aisyah di neraka, padahal mereka belum tahu bentuk neraka, tapi sudah meneraka-nerakakan para sahabat Nabi. Sama, yang di Indonesia juga begitu. Harry Pras di neraka, Harry Pras itu ahlun nar. Hanya karena saya tidak percaya kepada Hama. Hama dan Hizbus Syaiton ini adalah dua golongan atau dua partai yang kalian anggap sebagai pejuang, yang dimana di dalamnya terdapat akidah-akidah sesat yang menyimpang, sehingga mereka ini menyatakan kafir Rafidhah sebagai Islam. Terlebih Hizbus Syaiton ini, ya jelas Hizbus Syaiton itu bukan Hizbullah. Hizbus Syaiton, partainya setan. Matinya syahid tapi kata pejuang Hama. Ya Allah. Bagaimana ini mau dikatakan kebenaran, sedangkan kalian sendiri tidak mengetahui hal ini? Kita ini kafir bagi mereka, sebagaimana kita mengkafirkan mereka. Karena apa? Kekafiran mereka kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran itu kurang, adalah kekafiran teman-teman. Apalagi menentang pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Aisyah. Allah membela Aisyah ketika difitnah berzina, dan sekarang orang-orang yang mengaku nyembah Allah ini memfitnah Aisyah berzina. Pezina. Aisha is a prostitute. Aisha is hanging now in the hellfire from her legs. Aisha is held from her legs in hellfire burning. We pray to thank Allah that he killed Aisha. Sampai saking bencinya mereka kepada Aisyah, Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, tapi kemaluannya di neraka. Jadi Nabi Muhammad SAW di surga tanpa kemaluan, teman-teman. Perhatikan baik-baik betapa kacaunya pemikiran mereka itu. Tapi sekarang sudah dianggap baik, dianggap benar. Kenapa? Punya rasa kemanusiaan katanya. Jangankan mereka, jangankan yang di Iran, anak-anak kecil Syiah di Indonesia, apa yang mereka lakukan? Apa yang diajarkan oleh ulama-ulama mereka? Ulama-ulama Syiah di Indonesia, Syiah Imamiyah? Dendam, teman-teman. Anak-anak kecil Syiah di Indonesia diajarkan dendam atas kematian Hussein. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Hussein. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Hussein. Dan dendam itu ditujukan kepada siapa? Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Kenapa? Ketiga orang ini dianggap perebut kekuasaan Ali. Perhatikan baik-baik. Fitnah-fitnahan seperti ini sudah masuk kepada pikiran orang-orang di Indonesia. Sehingga apa? Dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, orang-orang Syiah di Indonesia mulai berkembang pesat, teman-teman. Yang awalnya hanya ratusan ribu, sekarang sudah jutaan. Sudah jutaan orang beragama Syiah. Dengan berkat apa? Penormalisasi dan fitnah Wahabi. Sehingga apa? Orang cenderung takut untuk belajar tauhid yang lahir di Mekah Madinah, yang berasal dari Mekah Madinah dengan doktrin-doktrin Wahabi ini. Asal kalian tahu, di Indonesia ini sangat banyak sekali orang-orang yang sudah termakan doktrin-doktrin Syiah. Karena apa? Semakin minimnya orang yang membahas tentang Syiah. Syiah, teman-teman, adalah biang kerok berbagai macam keributan. Syiah biang kerok rusaknya akidah. Syiah adalah biang kerok konflik perang. Di Indonesia, karena mereka minoritas, ya mereka tidak seberani di Iran sana. Nah, kalau di Iran sana mereka sangat berani untuk mencaci maki para sahabat, mereka berani. Saking beraninya mereka, saking bebasnya mereka, ya begitu. Ulama-ulama Sunni di sana mengeluh atas tindakan yang tidak terpuji oleh Syiah kepada mereka. Masjid-masjidnya dirusak, dihancurkan.
Ya, berlahan mereka ini ingin menghancurkan Sunni. Tidak ada yang namanya orang Syiah ingin memerdekakan negara Sunni. Dicamkan itu baik-baik. Saya ingin mengajak kalian sadar dari visi misi penormalisasi Syiah yang dimana sudah menjamur di tengah-tengah umat Islam. Ya, sudah sangat-sangat menjamur, sudah mengkafirkan dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap hal seperti ini suatu yang biasa-biasa saja, sedangkan orang-orang Syiah sendiri mereka terang-terangan, teman-teman, terang-terangan. Dimana ketika kita menyaksikan Ismail Haniyeh kemarin meninggal disolati oleh orang Syiah, beberapa pengikutnya juga sholat di belakang Syiah. Sudah campur aduk. Persatuan Sunni Syiah. Yang satunya memuji Abu Bakar, yang satunya lagi membenci dan punya dendam, teman-teman. Karena apa? Membunuh kita, membunuh Sunni adalah ibadah bagi mereka. Ya, ibadah. Agar kalian tahu itu. Ya, silahkan dipikir, teman-teman. Sudah banyak julukan kepada Harry Pras dari orang-orang yang sudah terkontaminasi pemikirannya dengan Syiah. Atau kalau perlu mereka itu memang Syiah yang sedang bertaqiyyah. Itu yang ingin saya sampaikan.